Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Mama Risa, channel YouTube untuk berbagi tutorial seputar pendidikan dan tutorial lainnya. Kali ini saya akan membahas di pembahasan TOEFL tentang adjective clause, dan ini berkaitan dengan materi adjective clause sebelumnya. Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa dan SMA yang sedang mempelajari adjective clause dan baru bergabung di video ini, kalian bisa mempelajari di materi sebelumnya yang saya sudah sertakan di deskripsi box di bawah ini. Namun sebelumnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan klik tombol subscribe dan like-nya jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini judulnya adalah adjective clause with preposition and whose. Karena di materi sebelumnya kita sudah membahas adjective clause di subbab lainnya, dan ini adalah adjective clause yang khusus membicarakan tentang with preposition dan penggunaan whose dalam adjective clause. Kita langsung saja, using prepositions in adjective clause. Di sini ada contoh yang A, the man was helpful, I talked to him. Kita lihat ya, di kalimat ini ada kalimat pertama atau clause pertama, the man was helpful, dan I talked to him. Di sini ada subjek, di sini ada verb, dan ini prepositionnya. To ini merupakan preposition. Him ini objeknya. Bagaimana caranya jika kita ingin menjadikan dua kalimat ini menjadi satu clause dalam adjective clause yang mengandung preposition? Kita lihat ya bahwa him ini menjelaskan the man. Saya ulangi bahwa him yang statusnya sebagai objek ini menjelaskan the man. Laki-laki itu sangat penolong. Laki-laki yang mana sih? Itu laki-laki yang aku sedang berbicara gitu. Jadi di sini him ini menunjukkan the man. Him ini sebagai objek. Kita tahu bahwa untuk menggantikan person, the man, kita menggunakan whom karena ini posisinya subjek. Dan whom itu bisa kita ganti dengan that atau dizerokan, seperti itu. Jadi ketika ini digabung akan membentuk the man whom I talked to was helpful. Kenapa Miss kok was helpful-nya ini di belakang? Karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa yang menggantikan itu yaitu kalimat yang kedua ini yang kita ubah menjadi adjective clause dengan marker whom tadi itu akan diletakkan setelah noun the man, setelah noun yang dijelaskan. Berarti the man kemudian diletakkan ini, dan ini diganti menjadi whom, diletakkan di depan. Walaupun ini objek di belakang, kita letakkan ke depan. Whom, setelahnya I talked, kemudian to di sini preposition, dan kita tulis was helpful-nya di belakang sini. Jadi whom I talked to yang merupakan kalimat yang kedua ini harus diletakkan setelah noun the man-nya, karena him ini menjelaskan the man, seperti itu. Selanjutnya, whom ini bisa diganti dengan that, karena that ini bisa digunakan di dalam objek maupun subjek. The man that I talked to was helpful. Karena posisinya sebagai objek, maka bisa dizerokan, bisa dihilangkan. Jadi kita boleh mengatakan the man I talked to was helpful tanpa menggunakan whom dan that. Lalu bagaimana versi yang lain kalau kita menemui kalimat yang ada prepositionnya? Nah, preposition itu bisa diletakkan di depan marker adjective clause yang tadi. Jadi di sini kan pakai marker yang whom, dan kita bisa meletakkannya di depan. Jadi kalau yang tadi kan mengikuti kalimat ya, whom I talk to, that I talk to. Nah sekarang to-nya ini boleh kita letakkan di depan marker whom. Jadi the man to whom I talked was helpful. Seperti itu. Jadi to yang biasanya ada di belakang talk ini kita pindah menjadi depan whom. Di sini tidak usah dituliskan kembali ya.
Kita lihat contoh yang lain. The chair is hard, I'm sitting in it. Nah, it di sini merujuk pada the chair. It ini menjelaskan the chair ya. The chair is hard. Kursinya sangat keras. Kursi yang mana sih? Ini kursi yang aku sedang duduki gitu. Jadi objek it ini menjelaskan the chair. Sama ya, karena ini menjelaskan the chair itu adalah sebuah benda dan ini objek, maka diganti dengan marker adjective clause berupa which ini. Nah, sehingga tinggal saja kita tempel adjective clause yang di sini tepat setelah noun the chair, karena yang dijelaskan adalah the chair. Sehingga kalimatnya adalah the chair which I'm sitting in, kemudian kita pindahkan is hard ke bagian belakangnya. Nah, which juga bisa kita ganti dengan that, karena that itu bisa subjek, bisa objek, bisa orang. Seperti itu. Jadi that itu bisa semuanya, baik subjek, objek maupun orang. Nah, jadi ketika kita menggantikannya dengan that, maka menjadi the chair that I'm sitting in is hard. Karena ini objek, nah kalau objek itu bisa dihilangkan. Ingat, yang bisa dihilangkan ketika hanya statusnya sebagai objek ya. Kalau subjek tidak bisa dihilangkan. Sehingga menjadi the chair I'm sitting in is hard. Sama halnya dengan keterangan yang whom, preposition yang ada di belakang sitting ini bisa dipindah di depan which. Seperti di sini yang to-nya ini bisa dipindah di depan whom, dan in yang di sini bisa dipindah di depan which. Sehingga menjadi the chair in which I'm sitting is hard. Seperti itu. Kita lihat keterangannya. Whom, which, and that bisa digunakan sebagai objek dari preposition dalam adjective clause. Jadi sudah dijelaskan ya bahwa whom, kemudian which, that itu bisa digunakan sebagai objek dari preposition dalam adjective clause. Ingat, ketika bertindak sebagai objek bisa dihilangkan seperti pada contoh D dan I. Jadi seperti contoh yang D dan contoh yang I, ketika yang dijelaskan adalah sebagai objek, di sini sebagai objek, di sini sebagai objek, yang him menjelaskan the man dan it menjelaskan the chair, maka bisa dihilangkan ya, bisa tidak menggunakan adjective marker. Jadi bisa langsung mengatakan the man I talked to was helpful, atau the chair I'm sitting in is hard. Itu bisa ketika posisinya sebagai objek. Dalam bahasa Inggris yang sangat formal, preposition diletakkan di awal adjective clause. Jadi dalam bahasa Inggris yang sangat formal itu bisa ya, preposition itu diletakkan di awal sebelum adjective clause marker. Seperti di sini, di awal sebelum which. Namun hanya untuk whom dan which saja, tidak bisa untuk that ataupun who. Namun ingat, walaupun preposition itu bisa diletakkan di depan marker dari adjective clause, namun itu hanya bisa yang dua, whom sama which. Jadi kalau kita misalnya mengatakan the man to that, itu gak boleh, karena hanya untuk whom dan juga untuk which. B, C, D, dan E mempunyai arti yang sama. B, C, D, dan E ini mempunyai arti yang sama ya, walaupun menggunakan whom, that, atau menggunakan zero, ataupun prepositionnya itu ditaruh di depan, itu mempunyai arti yang sama. Sama halnya dengan G, H, I, dan J mempunyai arti yang sama. G, H, I, dan J mempunyai arti yang sama, walaupun posisinya kita ubah, ataupun marker dari adjective clause-nya kita ubah menjadi that atau zero. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke latihannya. Exercise. Combine the two sentences in each pair. Use be as an adjective clause. Give all the possible forms of the adjective clauses and underline them. Jadi kita punya dua kalimat dan disuruh B itu untuk dijadikan adjective clause, kemudian digarisbawahi gitu ya. Dan buatlah yang bisa gitu, buatlah jawaban yang kemungkinan bisa.
Ini contoh soal yang pertama, the movie was interesting. We went to it. It di sini menjelaskan the movie. It di sini statusnya sebagai objek, jadi sebagai objek dan menjelaskan the movie yang merupakan benda, maka kita bisa menggunakan which, that, dan zero. Ingat, zero itu digunakan hanya ketika menerangkan atau posisinya itu sebagai objek ya. Ingat, kalau tidak sebagai objek kita tidak bisa menggunakan zero gitu ya. Kemudian karena ini which, maka preposition yang to ini nanti kita bisa pindah di depan which, karena preposition itu bisa diletakkan depan marker which dan whom saja. Sehingga jawaban nomor 1 adalah the movie which we went to was interesting. The movie that we went to was interesting. The movie we went to was interesting. The movie to which we went was interesting. Caranya sama ya, jadi kalimat yang kedua ini yang sudah it-nya diubah menjadi which diletakkan di depan which we went to, kemudian kalimat di sini langsung ditempelkan setelah noun yang dijelaskan yaitu the movie, dan was interesting ditaruh di belakangnya. Oke, seperti biasa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dalam mengerjakan exercise ini bisa di pause ya, agar punya jeda untuk memikirkan jawabannya yang selanjutnya kita bahas bersama. Soal nomor 2, the man is over there, I told you about him. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah kita analisa dulu. The man is over there. I told you about him. The man di sini akan merujuk pada him. Him ini merujuk pada the man ya. Him ini posisinya sebagai objek. Karena yang dijelaskan adalah the man yang merupakan person dan objek, maka bisa diganti whom, that, zero. Dan about yang merupakan preposition di sini bisa diletakkan di depan marker whom. Sehingga jawabannya adalah the man whom I told you about is over there. Seperti biasa, kalimat di sini akan diletakkan tepat setelah the man whom I told you about, kemudian is over there ada di belakangnya. The man that I told you about is over there. The man I told you about is over there. Atau the man about whom I told you is over there. Soal nomor 3, the woman pays me a fair salary. I work for her. Silahkan terlebih dahulu Bapak Ibu menjawabnya. Oke, kita bahas. The woman pays me a fair salary. I work for her. Her di sini menjelaskan the woman. Posisinya adalah objek, sehingga bisa diubah menjadi whom, that, zero. Dan kemudian karena whom, maka nanti preposition for ini bisa diletakkan di depan whom. Seperti biasa, kalimat yang ini akan diletakkan setelah noun yang dijelaskan yaitu the woman, kemudian disusul oleh pays me a fair salary. Sehingga jawabannya adalah the woman whom I work for pays me a fair salary. The woman that I work for pays me a fair salary. The woman I work for pays me a fair salary. The woman for whom I work pays me a fair salary. Soal nomor 4, Alicia likes the family she is living with them. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, kita baca lagi soalnya. Alicia likes the family she is living with them. Them di sini menjelaskan the family. Them di sini sebagai objek dan family ini person, jadi bisa diubah menjadi whom, that, zero, kemudian preposition with ini bisa diletakkan di depan whom. Ingat,
bahwa adjective clause yang ini akan diletakkan setelah the family yang dijelaskan. Sehingga jawabannya adalah Alicia likes the family whom she is living with. Alicia likes the family that she is living with. Alicia likes the family she is living with. Dan Alicia likes the family with whom she is living. Kita beralih ke soal nomor 5. The picture is beautiful. Tom is looking at it. Silahkan terlebih dahulu dijawab. Oke, kita analisis dulu soalnya. The picture is beautiful. Tom is looking at it. It di sini menjelaskan the picture. It di sini menjelaskan the picture berupa benda, berarti kita ubah menjadi which. Dan ini objek ya posisinya. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi which, that, zero, kemudian preposition at ini kita letakkan di depan which nantinya. Kalimat yang kedua ini akan kita letakkan setelah noun the picture. Is beautiful akan menyusul di belakangnya. Sehingga jawabannya adalah the picture which Tom is looking at is beautiful. The picture that Tom is looking at is beautiful. The picture Tom is looking at is beautiful. The picture at which Tom is looking is beautiful. Kita lanjut ke soal nomor 6. I enjoyed the music. We listened to it after dinner. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, kita analisis soalnya. I enjoyed the music. We listened to it after dinner. It di sini menjelaskan music yang merupakan benda. It di sini sebagai objek dan menjelaskan the music benda, sehingga bisa diganti dengan which, that, zero, dan to sebagai preposition di sini bisa diletakkan di depan which. Kalimat yang kedua ini akan diletakkan setelah the music. I enjoyed the music which we listened to after dinner. I enjoyed the music that we listened to after dinner. I enjoyed the music we listened to after dinner. I enjoyed the music to which we listened after dinner. Oke, itu adalah latihan kita yang berkenaan dengan adjective clause with preposition. Sekarang kita akan menjelaskan using whose in adjective clause. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Nah, ini adalah pembahasan adjective clause tentang whose. Whose itu kepemilikan ya. Jadi bagaimana cara kita mengubah dua kalimat yang di dalamnya mengandung kepemilikan dan kita akan menjadikannya adjective clause. Yang A, the man called the police, his car was stolen. Nah, jadi his car ini miliknya siapa? Gitu ya. Jadi his car ini menjelaskan the man. The man memanggil polisi. Laki-laki yang mana sih yang memanggil polisi? Itu yang mobilnya dicuri. Nah, seperti itu. Jadi his car ini adalah miliknya the man. His car, karena his merupakan kepemilikan ya, jadi his ini selanjutnya akan kita ubah menjadi whose. Car-nya tetap yang awalnya his car menjadi whose car. Seperti biasa, kalau ini sudah menjadi adjective clause, maka ini akan diletakkan setelah noun yang dijelaskan, yaitu the man. Sehingga menjadi the man whose car was stolen called the police. Yang C, I know the girl. Her brother is a movie star. Nah, sama ya, di sini ada her brother, ada kepemilikan. Sehingga ini akan diubah menjadi whose. Whose
brother. Yang awalnya her brother menjadi whose brother. Dan ini akan diletakkan setelah the girl, karena ini kepemilikannya the girl ya. Sehingga jawabannya adalah I know a girl whose brother is a movie star. Kita beralih ke poin E. The people were friendly. We bought their house. Their house ya, ada kata-kata their house yang akan berubah menjadi whose house. Nah, nanti ini akan ada di depan ya, walaupun ada di belakang. Ini akan menjadi whose house we bought. Nah, dan ini akan diletakkan setelah noun yang dijelaskan, yaitu the people. Sehingga ketika kita gabung menjadi the people whose house we bought were friendly. Seperti itu. Kita baca keterangannya. Whose menunjukkan kepemilikan. Di A, yang A sini, his car diganti menjadi whose car untuk membuat adjective clause. Di B, whose car was stolen, itu merupakan adjective clause ya. Jadi, whose car was stolen ini sudah merupakan adjective clause-nya. Di C, her brother diganti menjadi whose brother. Her brother diganti menjadi whose brother untuk membuat adjective clause. Di E, their house diganti menjadi whose house untuk membuat adjective clause. Their house berubah menjadi whose house. Ingat, whose dan whose pengucapannya sama namun beda arti. Whose, nah jadi kalau tulisannya whose sama who apostrophe s ini memang pengucapannya sama ya, cuma beda arti. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa maupun SMA salah dalam tulisan. Walaupun kata-katanya sama whose, namun ketika whose apostrophe s ini, jadi who apostrophe s ini sama bacanya juga whose, namun itu kepanjangan kependekan dari who is. Jadi who's your teacher itu bukan whose teacher ya, tapi who is your teacher, seperti itu. Itu sebagai informasi tambahan biar Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa itu mengetahui bahwa ada kata-kata yang pengucapannya sama tapi itu beda arti gitu, beda tulisan. Kita lanjut ke exercise-nya. Exercise, combine the two sentences into one sentences, make be an adjective clause, use whose gitu ya. Contoh yang pertama, there is the man, his car was stolen. Jadi kita akan menjadikan yang B ini menjadi adjective clause-nya yang menggunakan whose. Nah, di sini kan ada kepemilikannya memang his car akan diganti menjadi whose car was stolen. Dan ini diletakkan setelah yang dijelaskan yaitu the man. Sehingga jawabannya, there is the man whose car was stolen. Nomor 2, there is the woman, her cat died. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke. Di sini kita lihat di poin B, her cat died. Her cat akan menjadi whose cat yang diletakkan setelah the woman. Sehingga there is the woman whose cat died. Soal nomor 3, over there is the man, his daughter is my English class. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, his daughter di sini akan menjadi whose daughter yang akan diletakkan setelah the man. Sehingga jawabannya menjadi, over there is the man whose daughter is my English class. Soal nomor 4, over there is the woman, you met her husband yesterday. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, her husband di sini akan menjadi whose husband yang diletakkan setelah the woman ya. Dan whose husband di sini walaupun ada di tengah akan berada di depan. Sehingga jawabannya menjadi, over there is the woman whose husband you met yesterday. Soal nomor 5, there is the professor, I'm talking her course. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke,
I'm talking her house, her course. Her course ini nantinya akan diubah menjadi whose course yang diletakkan setelah the professor. Walaupun di sini di belakang, maka ini akan ada di depan I'm talking. Sehingga jawabannya adalah there is the professor whose course I'm talking. Sekarang kita pindah ke soal nomor 6. That is the man, his daughter is an astronaut. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, di sini ada kata-kata his daughter yang akan diganti menjadi whose daughter dan diletakkan setelah the man. Sehingga jawabannya, that is the man whose daughter is an astronaut. Soal nomor 7, that is the girl I borrowed her camera. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, di sini ada kata-kata her camera, ya. Her camera akan diubah menjadi whose camera. Dan ini diletakkan di awal sebelum I borrowed. Sehingga jawabannya adalah that is the girl whose camera I borrowed. Soal nomor 7, that is the girl his mother is a famous musician. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, di sini his mother akan diganti menjadi whose mother dan ini diletakkan setelah the girl. Sehingga jawabannya that is the girl whose mother is a famous musician. Kita ke soal nomor 9. They are the people we visited their house last month. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, di sini ada kata-kata their house yang akan berubah menjadi whose house yang diletakkan di paling awal ya. Sehingga jawabannya adalah they are the people whose house we visited last month. Soal nomor 10, that is the couple, their apartment was burglarized. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, di sini ada kata-kata their apartment yang akan diubah menjadi whose apartment yang diletakkan setelah the couple. Sehingga jawabannya adalah that is the couple whose apartment was burglarized. Oke, sekian, terima kasih. Semoga para pejuang TOEFL akan mendapatkan nilai yang diharapkan, yang dibutuhkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi para pejuang TOEFL fighter, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan SMA lainnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan channel ini, serta jangan lupa untuk membunyikan tombol notifikasinya agar para pejuang TOEFL lainnya bisa mengetahui ketika ada update video berikutnya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.